Pertama lo di cancel, Ya. kedua dibully, ketiga lo bunuh diri. Gue mau jadi manfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Oke. Karena tadi yang satu yang misi gue adalah edukasi. Gue pengen banget, mungkin suatu saat gue bikin sekolah gue yang asli, fisik, gue yang danain semua. Gue pengen bantu banyak orang sih bro. Tapi yang repot di dunia blockchain ini, semakin banyak orang pintar, maka semakin susah antar orang buat cari duit di situ kan bro? Oh pasti semua kan begitu bro. Iya kan? Betul. Sekarang ini kan sebenarnya orang mudah mencari duit bagi sebagian orang yang pintar ya, bagi sebagian orang yang memahami, mudah mencari uang itu karena memanfaatkan orang-orang bodoh yang ikut dalam dunia itu. Oke. Lo mau kritik dunia itu kadang-kadang membuat beberapa pemain-pemain konvensional keganggu sama. Iya. Keganggu lah. Iya. Dari skala sistem dia ada yang keganggu. Iya. Lo nggak ngeliat itu? Ada melihat itu nggak? Ada. Kan di dunia ini kalau gue liatin dari luar negeri itu biasanya ada tingkat bro biasanya. Kalau lu ganggu yang sistem yang terlalu besar itu ada tingkat biasanya. Pertama lo di cancel, Ya. Kedua dibully, ketiga lo bunuh diri. Gak, gue gak mau banyak salah, berarti gue gak sebut apa kan di Indonesia. Tapi intinya begitu, biasa begitu, salah formatnya itu. Dan lu sudah mengganggu kok. Di Banyak cancel. kepentingan. Di cancel, dibully, habis itu bunuh diri. Iya. Formatnya sama. Yang gue takutkan dari lo bro, di saat lo sudah, ini kan lo mengganggu kepentingan sebenarnya kepentingan besar. Ya. Yang bukan di Indonesia, bahkan di luar. Indonesia, di luar. Di saat lo nanti akan semakin besar, tanpa ada kekuatan yang mendukung lo juga, sebentar sih umur lo bro. Betul, jadi maksud gue gini, kalau di hidup ini kita harus balance bro. Iya. Nggak boleh yang terlalu garis kanan mentok. Kan ada tuh yang sebenarnya coba untuk buka-buka segala macam tuh, habis kan ujung-ujungnya. Iya. Yang coba, ada tuh yang orang luar, orang finance juga terkenal banget yang sampai punya pulau kalau belum pernah dengar, yang sama politisi diterbangin sana, ujung-ujungnya di mana? Bunuh diri kan di penjara. Itu double 2 sama 3 banget. Itu orang kayaknya luar biasa minta ampun loh, punya pulau. Bisa digituin, jadi jangan aneh-aneh lah. Benarkah dia bunuh diri kan itu masalahnya? Kalian cari aja deh contohnya misalnya nih, yang bikin ini antivirus McAfee, John McAfee. Nah, itu 2 kali bunuh diri itu kan. Iya. Dia bunuh diri satu tempat muncul di Miami lagi party. Identitasnya baru gitu ya. Iya, McAfee. Itu sih legend sih. Dia legend kan, karena dia bikin antivirus itu. Iya. Karena dia bikin itu, ternyata ada agenda di belakangnya. Dia pengen tahu kan semuanya kan. Tapi semua komputer bahkan yang di departemen CIA semua pakai dia punya antivirus. Ya dia buka lah semua. Begitu dia buka, dia jadi orang gila kan, jadi paranoid kan. Iya. Kemana-mana udah bau becek sama bawa orang semua terus. Dia udah terlalu banyak tahu akhirnya kan. Terus dia diburu. Tapi orang gila itu bikin vlog waktu itu loh. Dia video, dia kabur ada kameramen nih ngikutin. Nah, agak sedeng dia. Dia agak sedeng. Jadi dia ganti rambut tuh di videoin, di post lagi, gue gak ngerti sih. Iya. Agak aneh itu. Itu bicara nggak usah level intelijen dunia ya, intelijen ya juara-juara osin di Iya. Indonesia pun bisa cari sebenarnya. Kalau begitu-begituan ya, bisa. teorinya kan ada ya. Ada. Teori intelijen banyak kan. Iya. Tapi kan gini men ya, akhirnya lu melihat akhirnya dunia investasi ini apa sih sebenarnya men? Lu mau ngapain sih goal lu ntar akhirnya ujungnya? Goal gue adalah Di saat lu di umur sekian ini lu udah dapetin sebenarnya apa yang orang-orang belum dapetin di umur-umur di atas lu bahkan ya. Iya. Lu udah dapetin nih sekarang. gue mau jadi manfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Oke. Karena tadi yang satu yang misi gue adalah edukasi. Gue pengen banget, mungkin suatu saat gue bikin sekolah gue yang asli, fisik, gue yang danain semua. Gue pengen bantu banyak orang sih bro. Karena gue dari dulu paling suka kayak misalnya, gue senang banget untuk donasi dari dulu. Tapi kalau gue bukan kayak artis-artis yang diposting-posting, gak perlu. Cuman itu something yang gue senang dari dulu. Iya. Gue happy aja rasanya. Kalau gue bisa bantu orang, dari uang gue jadi manfaat. Orang-orang terdekat gue tahu. Gue selalu begitu. Oke. Gue pengen jadi manfaat untuk banyak orang. Tapi untuk punya banyak manfaat, gue butuh uangnya sangat banyak bro. Karena masalah di dunia ini tuh terlalu banyak. Dan untuk bisa selesai at least sedikit aja. Gue bisa bikin dunia ini lebih baik sedikit aja. Itu gue butuh uangnya sangat banyak. Dari situlah gue cari industri apa yang bisa ngasih duit paling banyak. Industri finance. Ya, industri duit juga. Duit paling banyak kali ini di duit. Orang bilang kan ntar properti. Enggak. Uang paling banyak di duit. Iya. Di finance. Lu mau jadi kaya, go to finance. Belajarin duit secara gimana. Ya. Jadi untuk anak-anak Gen Z sekarang atau mungkin Gen A bahkan ya. Ya. Apa saran lo? Saran untuk anak Gen Z sekarang. Sebentar. Gua kepikiran sebelum tadi. Lo membuat sebuah akademi lah, bisa lembaga pendidikan lah gitu ya. Tapi yang repot di dunia blockchain ini, semakin banyak orang pintar, maka semakin susah antar orang buat cari duit di situ kan bro? Oh pasti semua kan begitu bro. Iya kan? Betul. Sekarang ini kan sebenarnya orang mudah mencari duit bagi sebagian orang yang pintar ya, bagi sebagian orang yang memahami, mudah mencari uang itu karena memanfaatkan orang-orang bodoh yang ikut dalam dunia itu.
Oke. Bener nggak bro kayak gitu nyatanya? Itu dunia sih bro, memang dunia, bukan blockchain tapi dunia. Memang begitu dunia ya? Hukum alam gitu ya? Politik. Iya. Sama semuanya, hukum alam bro. Oke. Karena kita hidup di kapitalisme di mana kita didorong oleh namanya self interest, kepentingan pribadi. Oke. Kalau kalian nggak mau telan itu Dan golongan ya? Dan golongan, betul. Dan kelompoknya? Self interest dia dan kelompoknya? Kelompok dia. Oke. Itu emang manusia kan dari dulu kan nge-tribe kan, terus tombak-tombakan. Itu nggak akan hilang, itu sifat dasar manusia. Iya, saling membunuh akhirnya. Bergerak di self interestnya masing-masing. Gitu. Iya. Apa kelebihannya bro? Kelebihan dan kekurangan orang bermain kripto dibanding forex misalnya? Kalau forex kan itu valuta asing ya. Kalau gue bukan trader bro, gue bukan yang trading ngeliatin setiap hari itu enggak. Gue beli aset adalah untuk investasi jangka panjang semuanya. Mau ngomong saham, mau ngomong kripto. Gue cuma nyari sebenarnya aset yang terdiskon. Jadi misalnya ntar ada saham yang diskon nih, gue akan pindahin ke saham kok. Iya. Tapi misalnya gini, saham tadi cuma sekitar 20% kan? Kan sekarang. Oke. Karena menurut gue lagi belum waktunya. Sekarang belum waktunya. Kita begini, misalnya kripto gue turun 80%. Saham ada yang turun nih yang gue suka banget turunnya 70%. Ya gue sikat ke situ. Gue nggak ada, ibaratnya gue nggak ada agamanya baru di investasi. Gue cuma nyari uangnya sebanyak mana di mana. Gue cari opportunity yang terbaik. Misalnya bro Vasco bilang gue, tim gini ada tanah di sini nih, kayaknya bagus nih. Harganya lagi diskon, ada teman gue sikat tanahnya. Nggak mikir gue. Nggak usah itu lah lu, kayak bisa kasih gue apa jam tangan gitu. Ada Patek gitu diskon ya gue sikat juga gitu sama. Apapun yang penting diskon gitu. Jam itu pun investasi buat lo ya? Kayak lo sekarang pakai Rolex ini itu investasi? Kalau Rolex ini kayaknya ini enggak sih, buat dipakai aja ini. Tapi jam tuh investasi buat gua. Kayak kalau kalian melihat Rolex Day-Date gitu, atau misalnya Patek kayak Nautilus, RM beberapa ya itu investasi lah. Sama bukan cuma investasi. Patek nih 2,5 miliar gitu jam. Ada apa-apa lu tinggal bawa itu ke Singapura, lu jual sana lu dapat 2,5 miliar cash lo. Fungsinya buat itu sebenarnya. Safety tadi sama. Tapi balik lagi ke persepsi bro. Persepsi betul. Kenapa itu bisa dinilai investasi walaupun secara value sebenarnya nggak segitu harganya kan? Karena barangnya sedikit aja sih. Supply demand. Betul. Iya kan? Semua di dunia ini hukumnya itu supply and demand. Iya. Lu mau mahalin harganya ya banyakin demand-nya, supply-nya kecilin. Iya. Makanya kalau kata Rolex dia kayak jualan kolor kan. Iya. Lu gak akan dikasih barang sama dia. Tunggu aja 2 tahun sana baru berdapat.